Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma bi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang ini kita berkumpul bersama di dalam peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di dalam majelis bulanan Al-Habib Zaki Al-Aidarus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan hajatnya, dijaga keluarganya, birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu juga para kiai, para ulama yang mana tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya. Masyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui kemuliaan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dipuji oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sewaktu dipuji oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, anta lamma wulidta asrafatil ard wa da'at bi nurikal ufuq wa nahnu bi dzalika dia subular rasyad nahtariku. Dari abiyat-abiyat tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi Abbas lam tabzul lakafa, dikarenakan memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan lepas gusi-gusi gigi-gigimu tersebut. Umurnya 70 tahun meninggal dunia, benar itu tidak ada satupun yang lepas dari gigi-giginya. Sebab memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui ma'asyiral hadirin wal hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang kepada umatnya. Beliau sewaktu mau meninggal dunia yang dikatakan ummati, ummati. Padahal beliau sangat sayang kepada keluarganya, sangat sayang kepada keturunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita umatnya, karena tidak lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ummati, ummati. Ini yang harus kita pikirkan ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpuk, dilempar, dihina, tapi tidak putus untuk menyebarkan dakwah Islam.
pernah suatu hari Rasulullah SAW dilempar rumahnya oleh musuhnya Islam, yaitu As bin Wa'il. As bin Wa'il ini melempar kotorannya, kasarnya BAB-nya, ke rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah dia ketahui siapa yang melemparnya, yaitu As bin Wa'il. As bin Wa'il ini setelah diketahui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dikejar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengetahui siapa yang melempar. Setelah itu Rasulullah pulang tahu yang melempar rumah kotorannya itu As bin Wa'il. Rasulullah tidak mempunyai sifat dendam. Rasulullah mempunyai sifat az-zaki, at-tahir, suci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan inilah artaji ukbana. Rasulullah mengharapkan nanti setelah dia ada anak cucunya yang masuk Islam. Dari situ nggak sampai piut, nggak sampai ciut, cucu langsung yang bernama Abdullah bin Amr bin As masuk Islam di tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mulukus sahabat, termasuk orang kayanya sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Kalau dilihat rumahnya sangat lapang besar. Di dalam rumahnya ada 300 onta sama perangkatnya. Orang yang ahli ibadah, ahli zikir, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Langsung dijawab, yaitu cucunya Al-As bin Wa'il masuk ke dalam agama Islam. Begitulah dari kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesabarannya, dengan keyakinannya. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang suka naik-naik di pundaknya kalau sholat, kalau ketemu Sayyidina Hasan dicium bibirnya, kalau ketemu Sayyidina Husain dicium lehernya. Dari situ ditanyakan oleh putrinya Sayyidatina Fatimah Zahra, ya abad, lima tasummu Hasan, kamu lima tasummu Husain, raqabatu. Kenapa kau mencium Hasan bibirnya dan mencium Husain lehernya? Akhirnya di situ dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah arifu man yaqtulu. Aku tahu yang membunuhnya, yaitu Sayyidina Hasan diracun oleh istrinya. Wa Sayyidina Husain dipenggal lehernya oleh rombongan yang mal'un. Tapi Rasulullah tidak mengucapkan zuriyati, tidak. Rasulullah tetap mengatakan ummati, ummati. Begitulah hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui setelah 12 tahun ayahnya masuk Islam, Amr bin As. Siapa yang tidak kenal dengan Amr bin As? Pemimpin. Segala peperangan dihadiri oleh Amr bin As.
orang yang begitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita lihat sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra wal Mi'raj, Rasulullah penuh dengan tantangan. Pertama, meninggal istrinya yang tercinta, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua, setelah 3 bulan dari situ meninggal pamannya Abu Thalib, orang yang selalu membela baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju ke negeri Taif di sebelah Mekah. Sampai di negeri Taif, katanya ingin membantu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak tahunya dihianati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malah diusir, dihina, dilempari. Setelah keluar dari negeri Taif tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada pohon rindang, duduklah di bawah pohon rindang tersebut, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengadu kepada Allah, Allahumma ashku ilaika du'fa quwwati wa hawani 'anil nas ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin malakta amri illam takun bika ghadabun fala ubali. Kita lihat Rasulullah dicaci maki, dilempar. Tidak ada sifat dendam, tidak ada mengadu kepada Allah, hancurkan orang-orang Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu ditawarkan oleh malaikat Jibal, malaikat gunung tersebut, untuk dibalikkan gunung itu, Rasulullah menolak. Ini lam asu la'anan, ini ubasu rahmatan lil alamin. Jangan, kata Rasulullah, jangan kau balikkan gunung ini. Kalau dibalikkan gunung tersebut, satu pun tidak ada yang tersisa. Rasulullah mengharapkan anak cucunya nanti masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat doa tadi, Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya diriku dan hinanya diriku. Kepada siapa ya Allah Engkau akan serahkan diriku? Pada orang yang jauh yang akan memusnahiku, kepada orang yang dekat yang akan menguasai diriku. Illam takun bika ghadabun fala ubali. Jikalau Engkau ya Allah tidak murka kepadaku, maka semua makhluk ini tidak akan aku pedulikan. Aku akan terus berjuang mengembangkan agama-Mu ya Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyerah, satu pun tidak menyerah, tidak pernah menyerah. Bahkan dikatakan bahwasanya Sayyidina Abu Thalib itu mengatakan, sudah ya Rasulullah, jangan lagi engkau menghina Tuhan-Tuhan mereka. Akhirnya, ya Ali, lau taraktu biyamini syams wa biyasari qamar la taraktu hadhil amal. Jikalau di sebelah kananku diletakkan matahari dan sebelah kiriku diletakkan bulan, tidak akan aku tinggalkan perintah ini. Perkumpulan semacam ini dijelaskan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, menjelaskan bahwasanya perkumpulan semacam ini tidak diragukan lagi untuk diampuni dosa. La syakka tufarbuh jami'uz dzunub. Tidak diragukan lagi untuk diampuni dosa.
Orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, zajama ya sarif iza bata'u, kembali ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu keberkahan demi keberkahan yang ada di dalam perkumpulan Maulid, idza bara tufar jami'uz dzunub, habba idza barakal maula talaqi hubub. Satu biji jagung kalau diberkahi oleh Allah, dia akan banyak jagungnya, beribu-ribu jagung, jutaan jagung, dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di dalam perkumpulan kita di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dengan kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana akan menunggu di setiap tempat, dari siratnya, dari hautnya, dari babul jannah. Menunggu siapa ma'asyiral hadirin? Menunggu kita umatnya. Karena janji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku itu masuk surga. Illa man aba, tapi siapa yang mau, yang tidak mau. Bertanya para sahabat, siapa Rasulullah yang enggak mau masuk dalam surga? Man asani faqad aba wa man ata'ani dakhala jannah. Jadi banyak yang tidak mau masuk ke dalam surga. Yang korupsi, yang bermaksiat. Ada lagi satu artis yang mana dia katakan, saya ingin masuk neraka. Mau konser dengan para artis di dalamnya. Ya, kalau saya disebutin namanya. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin, farij kurubal muslimin, irham jami'il muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.